إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Sehat semua jamaah? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah hadirin sampai husnul khatimah. Hidup kita, sekali lagi saya mengulangi, hidup kita ini gak lama, cuma sebentar aja, cuma numpang mampir minum. Kalau orang bertamu numpang mampir minum, dia harus bicara yang baik-baik supaya tuan rumahnya bahagia, tuan rumahnya senang menyambutnya. Sama kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala nanti baik sama kita, baik memperlakukan kita, maka kita harus baik di dunia ini dengan taat kepada semua yang Allah inginkan. Dosa besar ke arba'in atau arba'un 40. Dosa besar mengkhianati pemimpin dan yang lainnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan dipintai pertanggungjawaban. Enggak ada janji yang enggak dipintai pertanggungjawaban. Termasuk dosa besar mengkhianati janji yang telah diikrarkan. Sering ditanyakan dalam setiap kajian tuh, kalau bahas janji pasti ini ditanyain nih jemaah. Apa yang ditanyain? Apa bedanya janji sama niat? Atau apa bedanya nazar sama niat? Bedanya ada di kalimat janji itu sendiri atau kalimat nazar itu sendiri. Kalau janji biasanya identiknya kalimatnya saya berjanji. Kalau nazar, inni nazartu laka, aku bernazar kepadamu ya Allah tentang sesuatu. Itu jemaah. Tapi kalau niat, ya dia baru pengen nih berangkatin dia umrah, pengen berangkatin dia haji furoda, pengen begini, pengen begitu, itu baru niat. Tapi kapan waktu beliau bernazar? Saya nazar, saya janji, sudah masuk janji. Makanya hati-hati dalam iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hati-hati kalian dengan janji, karena janji harus dipenuhi, sebab setiap janji akan Allah pintai pertanggungjawaban. Termasuk para pemimpin, hati-hati kalau janji. Nanti kalau saya kepilih, jalan aspal semua, wajib tuh. Dia udah berjanji tuh, nanti kalau saya kepilih jalan aspal, ya aspal beneran. Jangan sampai ingkar janji. Karena ciri-ciri munafik 3, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia dipercaya dia berkhianat. Khianat, tukang bohong, ingkar janji, ciri-ciri munafik. Dan jamaah, orang itu kalau bohong sekali dia bakal bohong yang kedua. Persis seperti yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW. Hati-hati kalian dengan bohong, karena bohong itu punya kawan-kawannya. Sekali kalian bohong, dia akan manggil kawan-kawan yang lain. Mana hutangnya? Dibayar dong. Ya besok, soalnya lagi uangnya diputerin dulu nih begini. Akhirnya ternyata uang itu malah dia pakai untuk hal yang enggak. Yaudah, mobilnya ditahan. Mana BPKB-nya? Oh, BPKB-nya lagi dibalik nama dulu, soalnya begini-gini. Bohong lagi. Masa balik nama 4 bulan gak balik-balik? Berarti disekolahin BPKB-nya. Ternyata betul disekolahin BPKB-nya. Bohong lagi dia. Orang tuh kalau udah bohong satu, dia bohong lagi jamaah. Nak, kamu udah sholat belum? Sudah mak, sudah sholat di mana? Di masjid mak. Siapa imamnya? Pak Anu mak. Apa bacaan rakaat pertama? Rakaat pertama baca ini mak. Wah, bohong. Hati-hati jemaah. Bicara mah jujur aja. Termasuk
untuk melariskan dagangan, jangan bohong. Ini udah laku berapa pieces? Oh, udah sold out 100 pieces. Padahal yang beli satu pun aja belum ada. Oh, ini udah laku berapa pieces? Oh, ini udah banyak yang beli nih, ada 30. Padahal satu pun belum ada yang beli. Jangan bohong. Alhamdulillah ibu, ini saya jualan item ini. Saya sudah menawarkan. Sudah laku? Alhamdulillah. Sudah laku? Alhamdulillah. Enggak, udah laku belum? Belum. Bilang aja. Alhamdulillah itu kan untuk segala hal. Kalau emang belum laku, bilang belum laku. Nggak usah berbohong. Yang daftar umroh udah berapa? Oh, udah penuh. Padahal belum. Jangan bohong. Penuh supaya dikira kita tuh terpercaya, supaya kira kita tuh umrohnya begini. Enggak. Oh, udah berapa yang terisi? Alhamdulillah, kuotanya sisa 14 kursi lagi. Bilang aja jujur jemaah. Jangan pernah berbohong. Berbohong termasuk dosa besar. Masuk janji ya. Kalau sudah janji, tepati. Jangan diingkari janjinya. Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian janji. Kalau kita janji harus dipenuhi. Aufu bil uqud. Jadi ciri orang beriman itu menepati janji. Ingat hadis Nabi yang kemarin pernah Nabi sabdakan, masih ingat? Mukmin punya banyak macam perangai kecuali dua. Satu, khianat. Dua, apa? Mukmin punya semua perangai kecuali dua. Satu, khianat. Satunya lagi dusta, bohong. Mukmin itu bukan pembohong. Mukmin juga bukan pengkhianat. Ayat yang ketiga, An-Nahl ayat 91. An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi'ahdillah. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janjimu dengan Allah apabila kamu berjanji. Jadi setiap janji tepati. Coba diperiksa. Jamaah pernah janji apa? Jangan mentang-mentang sama orang yang menurut jamaah nggak akan pernah nuntut jamaah menghindari janji yang ditepati. Harusnya ditepati malah diingkari. Jangan. Termasuk janji sama anak kecil. Kalau udah bilang, Mama janji ya nanti temani aku. Janji ya, temanin berarti. Jangan ingkar janji. Temani anak kita kalau memang mereka meminta untuk ditemani. Hadis Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan. Ada 4 ciri. Kalau 4 ciri ini ada pada diri kita, munafiqan haqqan, maka dia betul-betul munafik. Ciri yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara dia dusta. Ciri yang kedua, wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Yang ketiga, idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji dia mengingkar. Yang terakhir, wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih dia curang. Curang jemaah. Curang. Ciri-ciri munafik itu kalau dia berselisih dia curang. Dia kulak maunya utuh 1 gram ya 1 gram, 1 kilo ya 1 kilo. Tapi dia jual sama orang, curang. Bilang 1 kilo padahal 800 gram. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Diulangi, ciri-ciri munafik tulen ada 4. 1, berkata dusta. 2, amanah berkhianat. 3,
berjanji dia mengingkari. 4, wa idza, dan apabila khasama fajara, dia berselisih, dia curang. Itu ciri-ciri munafiqan haqqan, munafik tulen. Nabi juga pernah bersabda, likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah indastih yuqalu hadhihi ghudratu fulan ala wala ghadir a'zam gadran min amiri ammah. Kata Nabi yang mulia, di hari kiamat itu orang-orang pengkhianat, di atas kepalanya itu akan diberi bendera. Si fulan adalah pengkhianatnya fulan, fulan pengkhianatnya fulan, fulan pengkhianatnya fulan. Sampai-sampai ada yang benderanya besar luar biasa. Siapa dia? Dia adalah pemimpin kaum muslimin yang banyak melanggar janji. Hati-hati jamaah. Jadi pemimpin itu satu sisi potensi jariah, tapi jadi pemimpin itu di sisi yang lain bisa jadi dosa jariah buat kita. Saat Anda tanda tangan proyek maslahat, pahala jariah. Saat Anda tanda tangan proyek maksiat, dosa jariahnya ke Anda. Pemimpin itu kalau baik, ya kebaikannya kembali ke dirinya, dan orang yang dipimpinnya bisa jadi hamba Allah yang baik. Tapi kalau pemimpin itu gak baik, dianya rusak, rakyatnya ikut rusak, satu wilayah jadi ikut rusak. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah karunia pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang patuh serta tunduk kepada semua syariat Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Nabi bersabda, tapi kontennya, isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Allah berfirman, ada 3 golongan manusia yang aku akan menjadi seteru mereka pada hari kiamat. Jadi hari kiamat orang mah ingin jadi kesayangannya Allah, tapi 3 golongan ini malah jadi musuhnya Allah. Siapa 3 golongan yang jadi musuhnya Allah? Yang pertama, rajulun a'tabi thumma ghadara. Golongan pertama yang jadi musuhnya Allah di hari kiamat adalah rajulun, seorang laki-laki, a'tabi thumma ghadara, yang dia bersumpah bi dengan namaku, kata Allah, ghadara, tapi lantas dia melanggarnya. Itu musuhnya Allah di hari kiamat. Sumpah demi Allah, sumpah wallahi, dia udah bawa nama Allah tapi dia ingkar. Dia udah bawa nama Allah tapi dia melanggar. Dia bawa nama Allah tapi dia dusta, bohong dia. Padahal dia udah bawa nama Allah, pendusta. Nomor 2, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanuh. Au rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Yang kedua, seorang laki-laki yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Jadi orang merdeka dijual seperti budak. Dia memakan hasil penjualannya. Dia musuhnya Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Seseorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pekerja,
tapi dia tidak bayar pekerja yang dia pekerjakan. Hati-hati jemaah. 3 golongan yang Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Yang pertama siapa? Bersumpah pakai nama Allah tapi dia mengingkari. Yang kedua, dia menjual orang merdeka sebagai budak lalu memakan hasil penjualannya. Terus yang ketiga, dia yang mempekerjakan orang tapi tidak dibayar. Padahal dia udah disewa nih untuk bekerja, tapi dia nggak dibayar. Hadirin, bertakwalah sama Allah. Kalau Anda punya karyawan, punya pegawai, akadnya dia kerja sama Anda, bayar jemaah. Bahkan kalau bisa, model sistem Anda bayar di muka, dia yang berhutang. Tanggal 2 dia mulai bekerja nih. Dia mulai bekerja, masuk tanggal 2 langsung gajian. Dia belum kerja sebulan, langsung gajian. Kalau bisa kita, Mas, perusahaan kami menerapkan gaji di awal. Jadi yang berhutang bukan kami ya, tapi yang berhutang Anda. Yang berhutang bukan kami, tapi yang berhutang Anda. Anda berhutang bekerja sama kami selama 1 bulan. Karena gaji di awal. Buka satu perusahaan, sekolah atau apa, atau minimarket atau apa. Bismillah. Ini tanggal 2 gajian, nanti berarti kamu berhutang sama saya 1 bulan ke depan. Lebih bagus. Bahkan jemaah, ya meskipun sekali lagi ya jemaah, kembali lagi, ini tergantung kemampuan finansial masing-masing. Tapi kalau saya boleh saran, kalau jemaah mampu, bayar langsung setahun untuk biaya pendidikan sekolah anak kita, bayar langsung setahun. Anak kita TK, berapa TK-nya setahun? Per bulan 200. Setahun berarti 2.400.000. Oke. Langsung bayar setahun 2.400.000. Udah buat setahun. Kalau bisa. Hati-hati dari ini ya jemaah. Ada seseorang guru ngaji cerita sama saya. Saya itu ustadz. Ada 1 bulan saya ngajar privat beliau, gak dibayar sama beliau. Hati-hati jemaah. Gak berlaku buat guru ngaji aja, tapi semua pihak yang Anda sudah menyewa jasanya, bayar. Jangan gak dibayar. Sebulan berapa mas? 1 juta. Ya udah, bayar 1 juta. Jangan tiba-tiba Anda kabur, gak Anda bayar itu guru. Anda kabur, gak Anda bayar itu les privat. Anda kabur, gak ada bayar itu tukang bangunan. Bayar jemaah. Dibayar. Jangan sampai enggak. Karena kata Nabi yang mulia, Allah berfirman, ada 3 golongan yang akan menjadi musuhku di hari kiamat. Yang pertama, yang bersumpah bawa-bawa namaku tapi dusta. Demi Allah, padahal dia bohong. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, padahal dia dusta. Ini musuhnya Allah besok. Yang kedua, orang yang jual orang yang merdeka sebagai budak, terus hasil penjualannya dimakan dia. Ini musuhnya Allah besok. Dan yang ketiga, yang akan jadi musuhnya Allah adalah mereka yang menyewa pekerja selesai pekerjaannya, atau belum selesai tapi dia sudah betul-betul bekerja dan dia menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Terus Anda kabur, gak Anda bayar, di akhirat Anda akan berhadapan dengan Allah. Bayarlah buruh sebelum kering-kering keringatnya. Itu pesannya siapa sih? Pesannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya. Kalau bisa keringatnya belum netes, bayar jemaah. Tapi Ustadz, saya mah takut ditipu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kerjaan kamu selesai, baru saya bayar. Boleh kok, nggak apa-apa. Tapi yang penting itu dibayar, jangan sampai nggak dibayar. Ya Allah. Suruh ngaritin kambing. Kambingnya ada 12 ekor. Ada tisu nggak mas? Ada tisu ibu? Diambilin mas, maaf, jazakumullah khairan. Ada tisu?
Ada kambing 12 ekor. Terus 1 ekor diaritin sama ABK, anak buah kandang. 1 ekornya itu sudah kesepakatan 100.000 per bulan. Berarti kali 12 ekor berapa? 1.200.000. Saat bulanannya sudah terpenuhi, kewajiban dia untuk mengaritkan rumput sudah diberi, bayar. Jangan tahu-tahu kabur. Anda jual semua kambingnya dan Anda gak bayar anak buah kandangnya. Zalim Anda. Musuh Allah besok pada hari kiamat. Yang ketiga siapa? Orang yang mempekerjakan orang lain tapi tidak dibayar gajinya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Punya perusahaan travel, lalu Anda punya karyawan, udah bekerja selama sekian puluh tahun lamanya, lalu terus travel itu bangkrut. Hadirin, itu resiko pengusaha. Anda harus siap jemaah. Tapi kalau Anda tahu Anda bangkrut dan Anda masih mempekerjakan karyawan, wajib bagi Anda menggaji karyawan. Karena ini bukan investasi. Kalau investasi dalam Islam 50-50. Maksudnya kalau investasi dalam Islam, untung bagi berdua, tuh rugi ya tanggung bersama. Untung bagi berdua sesuai prosentase kesepakatan 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, silahkan. Kalau rugi tanggung bareng-bareng, itu namanya investasi dalam Islam. Tapi Anda mempekerjakan orang, itu mah bukan invest. Anda mempekerjakan orang ini. Mau gak mau rugi kayak, mau untung kayak, Anda wajib bayar dia. Aduh kita nih rugi nih, kamu gak digaji. Lo gak bisa jemaah. Walaupun Anda rugi, ya ini pekerja sudah bekerja, Anda harus gaji. Tapi dia faham Ustadz, faham, tapi tetap jemaah gaji. Kalau Anda merasa sudah gak mampu untuk bayar gajinya, mending bilang saja, mohon maaf saya sudah gak sanggup, perusahaan kita bangkrut, silahkan, mohon maaf saya lepas. Dirumahkan, gitu aja. Dirumahkan. Bilang dong, mohon maaf saya sudah tidak bisa mempekerjakan lagi karena ini sudah gak ada pemasukan untuk perusahaan kita, mohon maaf ya. Gitu jemaah. Sayoti. Ini iklannya berapa lama Ibu? Berapa menit? Bakal berlangsung terus ini. Gak apa-apa jemaah. Cuma ngingetin aja. Ya jemaah. Enggak. Cuma ngingetin aja, bayar jemaah, jangan sampai nggak dibayar. Kalau udah dia kerja sama kita, bayar, jangan sampai nggak dibayar. Apalagi yang udah sampai nunggak, nggak bayar gaji karyawannya lebih dari sebulan. Aduh, Rasulullah aja berpesan, bayarlah upah buruh sebelum keringannya. Jadi bayarlah, jangan sampai nggak dibayar. Dibayar jemaah, jangan sampai nggak dibayar. Itu ya hadirin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi yang mulia telah pernah bersabda,
Barang siapa yang menanggalkan tangan dari ketaatan, maksudnya memisahkan diri dari kepemimpinan, niscaya dia akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati mata mitatan jahiliyah. Artinya adalah orang-orang yang dia nauzubillahnya tidak patuh kepada pemimpin. Selama pemimpin itu menyuruh dalam ketaatan tapi dia nggak mau patuh, dia bisa punya potensi mati mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi taat sama pemimpin itu, selama pemimpin nyuruh kita taat sama Allah, itu harus taati pemimpin selama pemimpin kita nyuruh kita taat sama Allah. Tapi kalau nyuruhnya maksiat, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah. Enggak boleh kita taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Begitu jemaah. Berikutnya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka biarkanlah kematian mendatanginya dengan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, siapa yang mau masuk syurga jauh dari api neraka, hendaknya dia mati dalam keadaan beriman, dan hendaklah dia mendatangi orang yang suka untuk didatangi. Dan barang siapa yang membaiat seorang imam lalu dia menjulurkan telapak tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaati jika dia mampu. Artinya taat kepada pemimpin sifatnya tidak mutlak jika dia memerintahkan untuk taat kepada Allah, karena ada kalimat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Siapa pemimpin di sini? Adalah orang-orang yang Allah beri keleluasaan untuk memimpin kita, dan dia tidak memerintahkan kita untuk maksiat kepada Allah. Lalu jika ada orang lain yang datang memusuhinya, nah ini kalimatnya perlu difahami dengan baik, maka tegurlah dia. Jadi jangan biasain lisan itu menghujat pemimpin. Wah dasar ini itu. Jangan biasain lisan kita itu menghujat pemimpin. Gimana pun jemaah, selama Allah karuniai kita ikhtiar untuk bisa bicara yang baik, menasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik. Dan selagi Allah kasih kekuatan kita untuk bisa doakan pemimpin, doakan pemimpin. Jangan sampai enggak. Pemimpin kita itu perlu didoakan. Jangan sampai enggak didoakan. Banyak orang sering mencaci maki pemimpinnya tanpa dia pernah sadari dirinya pun boleh jadi lebih buruk dari orang yang dia caci. Bukankah Allah berfirman begitu? Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripada yang menghina. Karena dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Jadi jangan hina siapapun. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada kita yang menghina. Nabi juga bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'siril amira, wa may ya'sil amira faqad asani." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, selama pemimpin itu taat kepada Allah, maka dia telah taat kepada diriku. Dan barang siapa yang membangkang kepada pemimpin padahal dia telah menyuruh kepada yang baik, faqad asani, maka sungguh orang itu telah membangkang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Pemimpin kita tuh manusia, ada kekurangan, iya jelas, namanya juga manusia. Allah berfirman, falyasbir, sabar ya kalian kalau kalian mendapati pemimpin kalian ada kekurangan. Manusia itu gak ada yang sempurna. Pemimpin tuh ada lebihnya, ada kurangnya. Corak kepemimpinan orang itu beda-beda, dipengaruhi latar belakang, kesukuan, ataupun yang lainnya. Dan siapa yang memimpin lalu dia berbuat adil,
kok ada seseorang membangkang pada kepemimpinannya, dia telah membangkang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pemimpin taat. Kalau dia menjalankan hukum Allah, taati. Kalau dia malah menjadi orang yang menyuruh kita berbuat maksiat, tentu kita sudah tahu jawabannya. Di halaman berikutnya, halaman 118, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja minal jamaah qaidas shibrin faqad khala'a ribqah al-islami min unuqih." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin sejauh sejengkal sekalipun, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Maksudnya telah orang-orang yang keluar daripada barisan kaum muslimin, artinya mereka yang telah murtad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, iman tuh mahal jemaah, gak bisa diwariskan. Iman tuh mahal, gak bisa dibeli. Kalau iman bisa dibeli, dia akan dibeli dengan mudah untuk dibagi-bagikan. Tapi ternyata iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Dan iman itu gak bisa untuk kita berikan begitu saja. Makanya saat orang itu beriman kepada Allah, dia harus bersyukur pada Allah. Karena mahal iman itu jemaah. Dan gak ada seorang hamba punya sesuatu yang lebih mewah setelah imannya kecuali istiqomah. Makanya minta supaya beriman, supaya istiqomah. Dan jangan pernah keluar dari barisannya kaum muslimin. Kita ini satu barisan. Mungkin warna corak latar belakangnya beda-beda. Ada yang biru, ada yang hijau. Tapi tetap kita ini kaum muslimin. Mungkin gurunya beda-beda. Kan beda guru tuh beda pola sikap, beda pola rasa, beda pola perbuatan kan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, "An-nasu ma'a syuyukhihim." Manusia itu akan senantiasa hidup mengikuti siapa gurunya. An-nasu ma'a syuyukhihim. Kalau jamaah gurunya adalah fulanah, ustazah fulanah, nanti pola kerangka pikiran jamaah tuh gak jauh-jauh dari bagaimana gurunya. Saya ini hafal banget ya. Ini orang ini kok cara bicaranya, cara pola fikirnya, bagaimana dia menyampaikan mirip banget sama gurunya. Oh ternyata benar, gurunya ustazah fulana. Itu bakal sama tuh, mirip-mirip sama pola fikir gurunya. Meskipun gak semua ya jemaah, tapi an-nasu ma'a syuyukhihim. Manusia itu akan senantiasa bersama mengikuti guru-gurunya. Maka kata para ulama, jadikan antara dirimu dengan surga dan nerakanya Allah seorang guru. Jadikan antara dirimu, jadikan surga dan neraka dengan dirimu itu ada satu orang yang menjadi jembatanmu meraih surganya Allah dan jauh dari nerakanya Allah. Apalagi kita yang misalkan awam, gak tahu ilmu apa-apa. Ada satu orang alim yang menjadi jembatan. Oh ya ini boleh, ini gak boleh, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini iman, ini kufur. Harus ada jemaah. Dan jangan pernah kita melupakan bahwa ini belajarnya kita begini nih adalah kewajiban. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Gak ada yang bilang sunnah, wajib. Jangan lepaskan diri dari belajar. Karena ilmu yang akan menerangi kita, mengguide kita, memberi petunjuk sama kita. Yang ngasih kita petunjuk. Awas ada lubang itu, belok ke kanan. Iya, belok kanan kita. Yang ngasih guidance itu ilmu. Maka siapa yang punya harta, dia kerepotan menjaga hartanya. Siapa yang punya ilmu, tak repot dia menjaga ilmu, karena ilmu yang menjaga dirinya sendiri. Itu istimewanya ilmu.
Yang terakhir, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang menodong kaum muslimin dengan senjata tajam atau dengan besi, falaysa minna, kata Nabi, dia bukan golongan kami. Kata para ulama, hadis ini itu gak terbatas ketika dia mengancam dengan senjata saja. Senjata ini sekarang dikiaskan sebagai banyak model ya. Sosial media senjata bukan? Oh, hari ini senjata. Siapa yang menebar ketakutan, menebar ancaman, menebar khawatir di ranah publik, menakut-nakuti publik, hati-hati nanti ini itu, wah ini gara-gara ini, hati-hati jemaah. Yang menyebarkan ketakutan, yang menyebarkan kekhawatiran di ranah publik, falaisa minna, kata Nabi, gak diakui sebagai golongannya. Dia menyebarkan seperti itu ternyata kejar cuan, supaya masyarakat takut, supaya pada datang ke sini, supaya vaksinnya habis, supaya ini dan itu dan ini dan itu. Akhirnya ujung-ujungnya duit. UUC, ujung-ujungnya cuan. Ayo mas, putar, bawa sirine biar orang pada ketakutan. Orang pada ketakutan akhirnya begini. Hati, jangan jauh-jauh, jaraknya 2 meter. Hati-hati jemaah, nggak boleh tuh. Menebarkan ketakutan, menebar ancaman publik. Dalam Islam nggak boleh. Man hamala alaina silah, siapa yang dia menakut-nakuti kaum muslimin dengan senjata, falaysa minna, bukan termasuk golongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini bab ke-40. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhal jemaah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hadirin. Ahlan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya masih meminta komisi itu bagaimana Ustaz? Siapa yang meminta komisi hadirin? Dari izinnya itu, dari perorangan itu minta tambahan untuk dirinya itu Ustaz. Apa hukumnya seseorang kerja di luar negeri, ada potongan agensi, ada potongan-potongan lain? Itu sudah tertera di kesepakatan atau tidak? Biasanya sudah ada, tapi kadang-kadang untuk katanya untuk memperlancar itu dia harus mendirikan dengan jumlah yang lumayan Ustaz. Kalau yang sudah tertulis secara administratif, laksanakan. Yang tidak tertulis, itulah yang jadi soalan. Mencari rezeki itu butuh 3 aspek. Modalnya halal, prosesnya halal, unsur kerjanya halal. Sumber halal, proses halal, unsur kerja yang dikerjakan halal. Kalau kita nggak pantas untuk menerima itu, tapi agar supaya kita dapatkan pekerjaan itu kita raih dengan cara menyogok, kok kalau jamaah nanya ke saya lebih kepada pendapat yang jangan ya jamaah. Jangan. Untuk dapat pekerjaan kok harus nyogok? Kalau bisa sih jangan jamaah. Murni aja, tanpa pengawet. Murni aja, jujur, tanpa harus sogok sana sogok sini. Kalau kita dipintain secara paksa, masuk dalam bab perampasan. Kita yang dipinta nggak dosa ibu, dia yang merampas yang bukan haknya dia berdosa karena itu haknya kita. Tapi kalau gimana supaya kita masuk harus dengan menyogok? Tinggalkan. Masih banyak pekerjaan lain yang tanpa harus menyogok. Barakallahu fikum. Begitu ibu. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Alhamdulillah, ini saking fahamnya jemaah. Dosa besar ke-41, membenarkan dukun dan ahli nujum. Dosa besar ke-41.
Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, Al-Isra ayat 36. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Artinya jangan ikuti apapun yang gak ada ilmu dengannya. Apalagi yang jelas-jelas itu Allah murkai. Praktik perdukunan, ahli nujum, datang ke orang tidak pintar. Alhamdulillah. Yahdikumullah islih balakum. Datang kepada abnormal dan datang kepada yang begitu tuh jangan, jemaah. Ingat gak kita pernah bahas ya jemaah, siapa yang datang ke dukun lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya berapa hari? 40 hari. Itu baru datang loh. Terus hadis yang kedua kata Nabi, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul, barang siapa yang datang ke dukun dan dia membenarkan apa yang diucap oleh dukun tersebut, paranormal tersebut, orang tidak pintar tersebut. Kok jamaah benarkan? Kata Nabi, faqad kafara, sungguh dia telah kafir bima unzila ala abdihi Muhammad, terhadap agama yang Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan datang ke dukun. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah langsung kepada Allah. Itu jemaah. Inna ba'dadh dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Jangan juga membawa diri pada prasangka-prasangka, karena prasangka itu rata-rata penyebab dosa. Jarene hooyo, jarene ngene hoo. Jangan jarene. Hidup bukan karena jarene. Hidup itu bukan berdasarkan jarene, tapi hidup itu harus tahu sumber informasinya dari mana. Juga Quran surah Al-Jin ayat 26 ayat 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan dialah Allah yang tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Jamaah tahu gak apa yang terjadi besok di hari Jumat? Apa yang terjadi 5 menit lagi, tahu gak? Saya akan ngomong apa jemaah tahu gak? Dan Allah tidak memberitahu kepada seorang pun tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Allah gak ngasih tahu. Buka Quran surah Al-Jin ayat 26. Dialah Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan dia Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kalau paranormal yang katanya bisa membaca masa depan, bisa tahu masa depan, kenapa dia tidak bisa meramalkan kematiannya kapan dan di mana dan sedang apa? Ada Mama Lemon dulu, dan yang lain-lain, macam-macam jemaah. Gak ada yang bisa memprediksi dia mati kapan, di mana, itu gak ada. Harusnya kalau dia bisa baca masa depan, harusnya dia orang yang paling tahu tentang kapan kematiannya. Kalau dia bisa mengetahui rezeki itu akan datang, harusnya dia jadi orang yang paling kaya. Tapi nyatanya enggak. Lah yang datang kok sama dia percaya, oh nek kue Arab sugih entok 2 miliar, kue kudu ngene, makan kembang melati. Ya kalau dia tahu mending buat dia aja, nggak usah dikasih tahu, biar dia dapat sehari 2 miliar, sehari 2 miliar, lumayan. 10 hari 20 miliar, 30 hari 60 miliar. Tapi sayangnya masyarakat kita masih saja mau didungu-dungui, masih mau ditipu dengan hal-hal yang kayak gitu. Oh sebentar ini
dibuka kelapanya, dalamnya ada paku. Ya elah, itu mah trik. Masukin paku. Ini saya pindahkan ke kambing gitu. Coba bilang sama dia, jangan kambing dari Anda, kambingnya saya bawa sendiri dari rumah. Nggak akan jemaah. Ya lagi Anda lucu, sudah tua, udah wanginya wangi tanah. Lah kok datangnya ke tempat-tempat gituan? Udah tahu wangi tanah, tinggal la ilaha illallah. Banyak-banyak zikir sama Allah jemaah, jangan datang ke tempat gituan. Itu nanti ujian, yakin jemaah. Ujian orang yang usianya senja, dia mendapatkan rasa sakitnya, lalu dia bingung, dapat kabar, oh neng kono wae. Dia percaya aja sama tetangganya, nggak tabayun. Dia datang, ternyata yang dia datangi adalah dukun. Ada jamaah saya kayak gitu jamaah. Makanya saya cerita gini, besok kita kalau berobat tuh jangan ke tempat-tempat yang begitu-begituan jemaah. Udah kalau emang kita harus meninggal, bismillah, wafat husnul khatimah. Jangan datang ke tempat-tempat, apalagi mohon maaf, umur udah 50, umur udah 60. Jangan datang ke tempat gituan, ini iman loh jemaah. Hati-hati, jangan datang ke tempat-tempat gituan jemaah. Ya Allah, kalau emang sekarang hamba harus pulang, bismillah ya Allah, terima kasih umur 50 tahun ini ya Allah, bismillah, la ilaha illallah. Udah berzikir aja, udah baik-baik, berzikir. Kalau meninggal dalam keadaan berzikir. Kalau dikasih kesehatan, ya udah kesempatan untuk banyak-banyak beramal soleh. Gitu aja, wes simple. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalau aku hidup jadikan penambah amal soleh, kalau aku mati jadikan penutup dari dosa. Pusnya mau ikut ngaji. Yang penting jangan datang ke dukun. Mohon maaf, harus saya ingatkan, jangan sampai ada di antara jamaah yang datang ke tempat-tempat begitu. Tolong dibukakan aura dong. Ini anak saya 30 tahun kok belum nikah-nikah. Gak usah. Tinggal minta, ya Allah anak saya belum menikah, beri jodohnya. Begitu apa sulitnya? Dibuka aura, oh ini 30 tahun belum menikah, lepas dulu jilbabnya. Suruh lepas jilbab, ya opo jamaah. Anak Anda suruh lepas jilbab, oh saya rasa kurang ini, harus lepas lainnya. Nauzubillah. Makanya hati-hati jamaah. Yang modal-modal begitu hati-hati. Lalu Nabi SAW bersabda, ini sama yang tadi ya, man ata kahinan, man ata arrafan, fasaddaqa bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala abdihi Muhammad. Siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, man iqtabasa syu'batan minan nujum iktabasa syu'batan minas sihr. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum, maka dia telah mengambil sesuatu dari ilmu sihir. Zodiak, ayo siapa yang sering baca? Capricorn, hari ini asmaramu sedang unyu-unyunya. Keuangan lancar. Hadirin, gak usah baca yang model-model gitu jamaah. Baca tuh bukan, tulis di kolom komentar, baca tuh Al-Quran, bukan baca zodiak. Baca tuh lo Al-Quran jamaah, bukan baca zodiak. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Siapa yang nyuruh baca zodiak? Gak ada. Allah suruh kita baca Al-Quran. BPHAA. Coba diulangi. BPHAA. BPHAA. B. Baca. P. Pahami. H. Hafalkan. A. Amalkan. A. Ajarkan. BPHAA.
AA. Baca, pahami, hafalkan, ajarkan, amalkan, ajarkan. Siapa yang nyuruh baca zodiak? Asmaramu sedang tidak baik-baik saja. Habis baca, lihat suaminya, kamu pulang terlambat, selingkuh ya? Soalnya dia baca, asmaramu sedang tidak baik-baik saja. Padahal ini suami emang beneran macet di jalan, ada urusan kantor. Suami kita setia. Tapi karena Anda baca yang gak genah, makanya baca mah Al-Quran. Ini baca mah hal-hal yang gak penting. Jangan Capricorn, apa. Taurus, Leo. Emang Gemini mah gak cocok Gemini mah kalau sama Capricorn. Ya, apa hubungannya jemaah? Nanti Anda rembetkan lagi. Mama, ini calon aku. Anak keberapa kamu? Anak pertama tante. Oh gak bisa, anak pertama. Kamu anak ketiga Dok. Anak pertama sama anak ketiga tuh menurut bro cocok. Apa ini hadirin? Mau anak pertama kayak, mau anak ketiga kayak, mau anak ke-8. Kalau mereka betul beriman sama Allah, jalan mah jalan aja. Nanti merembet lagi, harus siraman, ngambil dari 7 sumur yang berbeda. Walah. Harus nginjek telur dulu, telurnya harus 2 butir. Waduh. Mending telurnya bawa ke tukang martabak jelas. Hadirin, maka hati-hati ya. Waktu itu pernah ada yang cerita di sini kan kalau nggak salah. Ada kisah ada ibu siapa gitu cerita di sini. Beliau punya tanah di pinggir jalan di Magelang, 7 bersaudara. Kakak pertamanya itu datang ke dukun. Terus kata dukunnya, begitu diceritain ini tanah udah hampir deal gagal, udah nggak laku-laku, udah ketemu berapa belas gitu nggak laku-laku. Kata dukunnya, oh panggil tuh 7 saudaranya tuh yang di luar kota, suruh datang, suruh muterin ini tanahnya 12 kali putaran di jam 12 malam. Iya, kalau tanahnya cuma 100 meter persegi itu tanahnya 5 hektar jemaah. Besok-besok bukannya laku tanahnya, dia yang laku jemaah. Masuk rumah sakit, tenggelam, kubur jemaah. Bisa ya? Aduh, gak masuk akal kadang. Pada pakai acara apalah, disemprotkan, dikumur-kumur. Astagfirullahaladzim. Hati-hati juga nih, jangan ketipu. Kadang dandanannya itu seolah-olah dandanannya seperti dandanan ahli agama. Pakai peci, bersurban lah, apalah. Nih, tak kasih pegangan. Dibuka kertasnya tulisannya bil gombal gambul. Orang itu kalau percaya paranormal, dia tidak normal. Orang yang datang kepada orang pintar, dia orang yang tidak pintar. Kalau orang pintar mah tahu kepada siapa dia harus minta. Cukup begini, jamaah. Kalau jamaah mau minta apapun, itu tuh cukup begini loh jamaah. Ya Allah, hamba minta A. Ya Allah, hamba minta B. Lagi jamaah, susah banget sih harus pakai minta tuh, pakai gimana. Minta tuh tinggal begini. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, berkahi. Ya Allah, lancarkan. Tinggal begini. Apa susahnya coba Anda begini? Gak ada yang susah. Cuman kadang itu, iya benar. Kucing aja paham jamaah. Kalau minta sama siapa cing? Kucing aja paham kalau minta sama Allah. Kan kita tahu hadisnya, sal tu toh. Minta sama Allah pasti Allah berikan. Tinggal minta sama Allah. Gak akan pernah rugi orang yang minta sama Allah. Dan jamaah kalau minta sama Allah tuh minta yang terbaik. Ya Allah, mungkin hari ini jamaah bilang, aku minta muluk-muluk banget yo. Tapi besok jamaah akan bilang, oh ternyata gak muluk. Ya Allah, dengan kuasamu
hamba meminta anggaran ya Allah untuk selalu datang ke rumahmu kapanpun hamba mau, dan kalau bisa setiap tahun rutin beberapa kali hamba mengunjungi rumahmu. Mungkin dulu kalimat itu Bang bisa apa? Bolak-balik, gak mungkin, mustahil. Uang dari mana? Gak ada uang juga. Mungkin dulu kita bilangnya mustahil, tapi akan datang satu masa di mana oh ini nih doa yang dulu pernah saya minta sama Allah. Dulu mungkin jamaah, ya Allah hamba minta 1.050.000.000. Pas ya Allah. Wah, temennya yang denger, iki doa opo? Ranggenah ini orang. Gaji sebulan 1 juta, minta 1.050.000.000. Tapi ternyata jamaah, akan datang satu masa dia yang saya minta 1.050.000.000, kok ya Allah kasih pas betul 1.050.000.000. Tahu gitu saya mintanya 1 triliun ya. Itu dah baru manusia dah. Lagi jemaah, saya cuma mau bilang, idza sa'alta, kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta langsung sama Allah. Udahlah, jangan lewat dukun. Jangan, bahaya. Buat iman bahaya, buat Islam kita juga bahaya. Besok kita lanjutkan ke dosa besar 42. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan jemaah. Silakan Ibu. Tukang apa? Oh, kartu. Katanya apa? Iya, emang betul. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah benar tarot ada ilmiahnya? Kalau ibu nanya ke saya jawab saya tidak tahu. Saya bukan tukang tarot. Tapi kalau ibu nanyanya ke saya, jelas itu syirik dan harus dihindari. Gimana cerita? Gimana ceritanya? Orang ngambil kartu set. Hidupmu dilihat dari kartu ini, kayaknya kamu tuh cocoknya hidup di darat. Macam-macam orang. Gimana ceritanya satu kartu bisa merepresentasikan kehidupan orang berikut-berikutnya, itu gimana ceritanya jemaah? Gak ada. Haram, ditinggalkan. Barakallah. Silakan Ibu. Astagfirullah. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Gimana cara kita mengingatkan, dan kaum muslimin dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Gimana cara kita mengingatkan orang tua yang masih percaya taruh cabai, tomat, bawang di depan pintu digantung. Sedangkan kalau kita ngingetin, kita dibilang anak durhaka. Tugas kita ingatkan dalam kebenaran. Lisan orang tua yang bilang dasar kamu anak durhaka tidak berlaku dan tidak akan sampai kepada anaknya selama anaknya adalah memerintahkan untuk ingat kepada Allah. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya, wahai abati, ya bapakku sayang, jangan kamu buat berhala-berhala begini. Ini bukan Tuhan, ini aja engkau yang menciptakan. Oh kamu saya rajam ya, tetap gak berlaku. Kamu durhaka Ibrahim, tetap gak berlaku. Ibu tugasnya mengingatkan saja, tapi dengan cara yang baik. Jangan pulang-pulang jangan. Pak, niku syirik buatan pareng. Paling gitu. Turunin, buang. Ya kalau misalkan gitu terus gimana? Ya gak apa-apa, kadang cabut aja buang. Loh, cabai, tomat, bawangnya bapak seng neng lawang neng dindo. Kalau sambel pak, habis kehabisan sambel. Jadi ibu kalau diucapkan, oh kamu anak durhaka, nggak berlaku.
Karena Allah berfirman, kalau orang tuamu menyuruhmu bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati, jangan ditaati. Jadi begitu Ibu. Tetap kita ngomong dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Terakhir, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ada seseorang secara medis nggak ketahuan, terus pergi ke salah satu tokoh sembuh. Bagaimana menurut saya? Ya kalau menurut saya kembalikan kepada bagaimana Allah berfirman, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkanku adalah Allah. Kalaupun dia cocok lewat seseorang itu wasilah, tapi harus diperhatikan. Disembuh nih dengan cara apa? Kalau sembuh dengan cara bil gombal gambul, jimat-jimat yang gak jelas, kemusyrikan, na'udzubillah. Boleh jadi itu ujian jamaah. Orang diuji sakit, gak tahu nih sakitnya apa. Boleh jadi itu ujian. Kita mau tetap teguh atau tidak, atau malah melenceng terhadap akidah dan iman yang kita punya. Dan lagi dilihat, ya kalau emang beliau cuma hanya, udah kamu berdoa aja sama Allah, ya gak apa-apa. Allah sembuhkan dengan sendirinya, gak apa-apa. Allahu a'lam, tapi setahu saya sebaiknya dihindari Bu. Cuma hadap-hadapan. Apalagi laki perempuan gitu. Oh, sakitmu tuh begini, terus tenang ya, aku obati gitu. Terus dengan sesuatu yang kiranya mendekati dengan perbuatan-perbuatan musyrik, jelas sebaiknya dihindari. Begitu Ibu. Dan sembuh itu soal sugesti juga ya hadirin. Orang wes mati wae lah, mati beneran tuh jemaah. Tapi kalau orang bismillah sembuh, bismillah, itu kan juga termasuk sugesti juga. Sembuh kadang karena sugesti juga. Maka bangun sugesti yang baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Doakan selalu ya jemaah. Besok subuh ada agenda pasar sayur gratis, tahu tempe, daging ayam, telur, sayur mayur semuanya gratis. Silakan jemaah kalau ada yang dirasa membutuhkan, tetangganya terdekat atau siapapun membutuhkan, sampaikan informasi ini. Telur, bakso, ayam, tahu tempe, sayur mayur gratis. Kemana? Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo. Besok diawali dengan subuh berjamaah, lanjut sholat syuruk kajian, lalu habis itu bagi-bagi sayur gratis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.